Kalian semua, selamat pagi. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu metode ilmiah. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, mungkin menurut adik-adik atau adik-adik yang adik-adik ketahui tentang metode ilmiah itu seperti apa? Mungkin pada adik-adik yang adik-adik ketahui selama ini tentang metode ilmiah itu seperti apa? Tidak ada yang menjelaskan nanti. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, seperti yang dikatakan oleh adik lagi, bahwa metode itu adalah cara-cara gerakan ilmiah itu berkaitan dengan kimia. Jadi metode itu adalah cara dalam kita membuat suatu penelitian. Seperti yang saya sudah lakukan pada sini, bahwa metode fungsi dari metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu memiliki fungsi sebagai dalam sistematik untuk menemukan kebenaran, menyelesaikan masalah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kata-kata yang logis. Jadi metode ilmiah itu merupakan fungsi ilmiah yang dilakukan dalam seorang peneliti. Dalam proses peneliti itu yang menggunakan sebuah metode itu langkah-langkah. Jadi dalam penelitian itu dia menggunakan langkah-langkah untuk mencari tahu suatu benda yang diketahui. Jadi dalam metode penelitian ini kita dapat dilakukan secara objektif, subjektif untuk mengurangi kesalahan yang dia lakukan. Jadi langkah-langkah dalam metode penelitian itu seperti itu: satu, kita harus merumuskan masalah. Jadi dalam penelitian itu sebelum kita melakukan penelitian kita harus mencari masalah. Kita masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, supaya kita merumuskan dalam penelitian yang harus kita lakukan. Jadi langkah-langkah yang pertama itu harus merumuskan masalah. Jadi misalnya seorang peneliti itu sebelum dia melakukan penelitian, dia cari tahu dulu masalah yang konflik itu seperti apa, lalu dia menulis masalahnya, lalu baru dia lakukan penelitian. Yang kedua itu kita harus menentukan hipotesis. Nah, dalam penelitian seorang peneliti itu dia harus harus menentukan rumusan masalah. Yang kedua itu dia harus menentukan hipotesis. Nah, menentukan hipotesis ini adalah untuk menentukan jadi yang dimaksud dengan menentukan hipotesis ini adalah kita harus menentukan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kita buat. Dari itu kita pecahkan lagi untuk kita menetapkan langkah yang ketiga, yaitu penetapan variabel. Nah, dalam penetapan variabel penelitian, misalnya dalam penelitian itu ada tiga variabel yang digunakan, yaitu variabel kontrol, Jadi dalam suatu penelitian itu seorang peneliti itu dia menggunakan tiga variabel, yaitu salah satunya variabel kontrol,
tiga. Dan variabel bebas. Misalnya dalam penelitian itu seseorang dia sudah menemukan judul penelitiannya, dan kalau sudah menemukan judul penelitiannya, dia harus menentukan mana yang termasuk variabel kontrol, mana yang termasuk variabel terbuka, dan mana yang termasuk dalam variabel bebas. Misalnya dalam penelitian itu seseorang membuat judul penelitiannya itu pengaruh suhu terhadap kandungan garam. Misalnya dalam penelitian itu seorang membuat penelitian itu dengan judul pengaruh suhu terhadap kandungan garam. Jadi di sini dia akan menentukan yang termasuk variabel bebas, variabel tertinggal, dan variabel kontrol. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mesti sama saya bertanya sedikit kepada tadi. Menurut tadi dan judul ini, yang termasuk variabel bebas yang mana, terus variabel tertinggal dan variabel kontrol yang mana? Jadi adik-adik bisa memberikan pendapat dari saya masing-masing. Jadi variabel bebas ini variabel yang ada dalam judul penelitian itu. Terus variabel penelitiannya, variabel penelitiannya juga variabel yang mengikat judul penelitian itu. Sedangkan variabel bebasnya itu variabel yang berada, variabel kontrolnya itu variabel yang berada dari luar. Misalnya di sini pengaruh suhu terhadap kandungan garam. Mungkin adik-adik bisa menentukan mana yang termasuk variabel kontrol, terdekat, dan bebas. Baik, mungkin kalau tidak ada, jadi yang termasuk variabel yang termasuk dalam variabel bebas adalah suhu. Terus yang termasuk dalam variabel kontrol yaitu yang termasuk dalam variabel terikat yaitu kelarutan. Kata kelarutan ini dia termasuk dalam variabel terikat. Sedangkan variabel bebasnya yaitu termasuk garam. Karena ini hanya garam, jadi dia tentukan jenis garamnya seperti yang penelitian itu. Kalau penelitian misalnya digunakan garam dapur atau seperti. Jadi garam ini dia termasuk dalam variabel terdekat. Langkah berikutnya itu menetapkan prosedur kerja. Jadi dalam misalnya yang sudah lakukan urusan masalahnya, menentukan hipotesisnya, dan menentukan variabelnya. Jadi laporannya itu dia harus menentukan prosedur kerja.
Jadi prosedur kerja yang dilakukan itu dia harus diciptakan dari prosedur awalnya bagaimana hingga terakhirnya juga disusun dengan baik. Jadi dalam penelitian itu kita harus menghentikan prosedur kerjanya, mulai dari prosedur kita mengambil data mengobservasinya bagaimana sehingga kita melakukan penelitiannya sampai akhir dengan baik. Untuk langkah berikutnya ini juga mengumpulkan data. Jadi setelah kita membuat prosedur kerjanya, langkah selanjutnya kita mengumpulkan data pengamatannya. Jadi data pengamatan itu dia kita kumpulkan, kemudian kita buat data pengamatannya, lalu kita mengolahnya. Sehingga pada akhir ini kita mengolah dan menganalisis data. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan itu kita mengolahnya, kita menganalisis kembali data yang kita dapatkan. Misalnya data yang kita dapatkan itu sesuai dengan data teori atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan data teori, berarti faktor apa yang mempengaruhi sehingga data yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan teori. Untuk langkah yang berikut adalah membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan, setelah kita mengolah data dan menganalisis data yang sudah kita lakukan, kita harus membuat kesimpulan. Kita simpulkan kembali dari langkah satu sampai akhir yang sudah kita lakukan, kita buatkan kesimpulannya. Terus langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil itu kita harus memperhatikan kembali hasil penelitian kita yang sudah kita lakukan. Kita bahas kembali data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita komunikasi dan akhirnya kita presentasikan. Nah, di sini tujuan dari metode ilmiah yaitu kita mempelajari, kita dilakukan berpikir secara kritis, logis, sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di sini misalnya tujuannya itu yang melakukan berpikir secara kritis, logis, dan juga secara sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Misalnya kita harus mampu membedakan masalah yang bersifat fakta dan opini. Serta kita juga harus memastikan pengalaman yang otentik yang dapat diuji bermanfaat bagi semua manusia maupun kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam suatu penelitian itu kita itu harus mampu membedakan masalah yang bersifat fakta dan masalah yang bersifat opini. Fakta itu masalah yang benar-benar terjadi. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang sikap dunia. Jadi sikap dunia itu merupakan sifat yang harus ada pada seseorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dia hadapi. Jadi dalam penelitian itu seorang peneliti itu juga harus mampu untuk memiliki sikap dunia. Kalau kita tidak memiliki sikap dunia, mungkin penelitian yang kita lakukan itu tidak sebagus yang kita harapkan. Jadi dalam penelitian itu seseorang itu harus memiliki sikap dunia. Misalnya sikap dunia yang dapat kita jawabkan supaya dalam penelitian itu berjalan dengan baik itu kita memiliki ingin tahu yang diwujudkan dengan bertanya-tanya berbagai hal. Misalnya kita itu ingin tahu sekali dengan hal-hal yang belum kita tahu. Jadi kita itu
Bertanya kepada orang yang lebih tahu supaya hal yang baru kita tahu kita pahami dengan baik. Misalnya kayak kita belum tahu hal sama dengan ini, berarti kita memiliki yang bisa untuk mengetahui hal yang baru kita tahu. Yang kedua yaitu sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan tidak lalu berhenti itu seorang harus memiliki sikap yang kritis untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan di dalam penelitian itu misalnya kita harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Misalnya dalam penelitian kita harus mengetahui bahwa ini hal yang baru kita ketahui, kita harus mencari informasi, misalnya kita mencari jurnal itu di internet misalnya, supaya kita menemukan kembali penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga itu sikap terbuka dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Nah, saat kita melakukan penelitian kita harus bersifat terbuka dengan orang lain. Dan misalnya kalau ada pendapat dari orang lain, kita juga harus terima dengan baik supaya penelitian kita itu tidak memiliki masalah atau berjalan dengan baik. Jadi misalnya kita melakukan penelitian, kita harus terbuka kepada teman kita atau kepada orang lain supaya tidak ada masalah terbuka, berarti kita harus perbaiki. Dan dalam penelitian itu seorang itu tidak maksimal sendiri, dia itu harus terbuka kepada orang lain supaya kita membantu kepadanya dalam penelitian. Sikap yang berikutnya itu sikap positif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa yang ada tanpa diberangi perasaan pribadi. Nah, di sini misalnya sikap positif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa yang ada tanpa diberangi perasaan pribadi. Misalnya dalam penelitian itu kita harus mengatakan bahwa sikap penelitian ini tidak begitu, tapi tidak dijalankan oleh orang yang tidak takut untuk acara ini pada orang. Jadi dalam sikap positif ini kita harus berani mengungkapkan apa yang kita ketahui dalam penelitian kita kepada orang lain. Kita harus bersifat terbuka kepada orang lain. Sikap yang kelima itu sikap rela menghargai orang lain yang diwujudkan dengan mengikuti dan menyatakan terima kasih atas keterangan orang lain. Misalnya dalam penelitian itu orang lain sedang membantu kita itu harus mengikuti dan berterima kasih kepada orang itu karena dia sudah meluangkan waktunya untuk membantu kita dalam melakukan penelitian kita. Dan sikap yang terakhir adalah sikap berani mempertahankan kebenaran yang diwujudkan dengan mempegang fakta atas hasil penelitian. Jadi kita itu harus berani mempertahankan kebenaran kita. Misalnya dalam penelitian itu saat kita melakukan penelitian kita betul-betul, tetapi ada pendapat orang lain yang tidak berpendapat yang kita. Jadi kita itu harus mempertahankan hasil penelitian kita, bahwa hasil penelitian kita itu yang kita lakukan itu betul. Jadi kita, misalnya ada orang lain yang tidak berpendapat dengan kita, jadi kita itu tidak boleh mengikuti orang itu. Kita harus mengikuti pendapat kita sesuai hasil penelitian kita. Yang terakhir yaitu sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandang jauh, mampu membuat hipotesis dan mampu membuktikan serta mampu menyusun suatu teori baru. Misalnya dalam penelitian yang sudah kita lakukan, kita itu harus mampu menyusun hipotesisnya, dan kita juga harus mampu untuk menyusun suatu teori baru dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan.
Jadi baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, apa sudah siapkan dua soal untuk kita tulis pada pagi hari ini, yaitu soal yang pertama. Jadi dari materi yang tadi sudah dijelaskan, ada dua pertanyaan kita, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang metode ilmiah? Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan merumuskan suatu masalah? Mungkin akhirnya bisa jawab soal nomor 2, nanti lagi bisa menjawab soal nomor 1. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh saya, menurut pendapat ahli, apa yang adik-adik ketahui tentang metode ilmiah? Terus soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan merumuskan suatu masalah? Jawaban dari soal satu itu apa yang dimaksudkan dengan metode ilmiah? Jadi metode ilmiah itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi dalam penelitian itu seseorang itu tidak sembarang melakukan penelitian, dia itu harus mampu mengetahui langkah-langkah dalam melakukan penelitian itu dengan baik. Misalnya langkah-langkah itu dari bagian mana sampai bagian mana. Untuk nomor 2 bisa dijelaskan oleh Jasa. Jika masalah proses dengan cara atau pertanyaan yang tidak jelas, baik, terima kasih untuk jadi merumuskan masalah itu adalah pernyataan dari sebuah penelitian yang kita harus teliti. Jadi pertama itu kita harus merumuskan masalahnya. Jadi kita harus merumuskan masalah penelitian kita, masalah yang penelitian kita itu seperti apa. Terus kita harus merumuskannya dalam perumusan masalah. Jadi kesimpulan untuk materi kita pada malam hari ini yaitu metode ilmiah dan tidak ilmiah adalah cara yang paling banyak saling melengkapi dalam upaya mencari kebenaran
pengetahuan. Metodenya itu dia memberikan langkah-langkah sistematis logis teruji dalam menyelesaikan masalah, sedangkan metodenya yaitu menambahkan nilai-nilai seperti jujur, objektif, teliti, terbuka, kritis, agar proses penelitian dapat menghasilkan pengetahuan yang valid dan bermanfaat bagi kita. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan.